Oke, selamat sore semua. Sore, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, materi hari ini masih lanjutan yang kemarin ya. Kemarin baru setengah, keburu kepotong maghrib. Oke, boleh Mas. Setiap pertemuan ini nanti absennya di Google Form ya. Jangan sampai kelewat absennya. Oh ya, kita belum beres perkenalan ya. Baru sampai 40 deh. Hmm, bentar. TI. Oke, kita lanjut ya perkenalannya. Kalian baru sampai 40, sekarang lanjut urutan 41. Mas Rashid hadir? Tidak ada. Ada yang tahu kemana Mas Rashid? Tidak ada ya? Oke. Mas Rafli, Randy bagus. Rian Kardi, Rio Firsan. Hadir, Pak. Oke. Silakan Mas memperkenalkan diri. Mohon izin, Pak, saya di mobil, Pak. Oh, boleh Mas. Nama saya Rio Firsan. Eh, saat ini domisilinya di Batam, Pak. Batam. Saat ini, ya, saat ini sedang Oke. bekerja non TI, Pak. Oh, di bagian apa tuh Mas kalau tahu? Saya kebetulan dokter umum, Pak. Dokter umum. Keren Ya, sekali. ya, Pak. Dokter masuk ke TI. Ya, Pak. Siapa Pak. dokter? Siap, makasih, Pak. Kasih. Tapi biasanya ada juga sih ke kesehatan dengan TI Mas ya. Mungkin dari data miningnya atau kebiasaan atau dari kalau dokter spesialis kalau saya sedikit pernah baca bisa pakai decision support system ya itu kan di bidang ilmu TI. Jadi kalau sedikit dari saya baca di artikelnya kalau tanda-tandanya seperti A, B, C, D, E itu memenuhi maka kemungkinan seorang itu mengidap penyakit A seperti itu. Keren sih Mas. Oke, lanjut ya. Sigit Permana, Sukma Wijaya, Susilo, Syahrul, Syahrul Ramadan,
Taufik Fauzi. Hadir Pak. Oke, boleh. Silakan Mas. Perkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Taufik Fauji, asal dari Lampung, tapi sekarang lagi domisili di Tangerang Pak. Oh, di Si daerah mana tuh? di Sangiang Pak, Tangerang. Sangyang. Ya, Oh, oke. sekarang lagi Siap. kerja sebagai NOC Pak. NOC. Oke. Ya. Ini paling banyak NOC. Oke, yang kasih Mas Taufik Syahrul ya? Syahrul. Taufik Taufik Pak, Taufik Fauzi. Fauji. Ya. Sorry, sorry. Lanjut. Teddy Alvinio. Teguh Arfanta. Teguh Dumadi. Tengku Denny Farhansyah. Boleh. Silakan Mas. Memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Tengku Doni, domisili saya di Bekasi Pak. Bekasi. Oke. Ya, pekerjaan sendiri saya IT support di firma hukum. IT support. Ya, Di bagian jaringan, di bagian software. semuanya sih Pak. Oh, semua. All in berarti ya. Ya betul. Nah, Eh, itu super itu. IT super ya. Sampai benerin AC nggak Mas? Pernah Pak. Pernah. Iya, Emang kalau yang awam tentang IT pasti angkanya IT semua mulai dari listrik juga ya. Instalasi listrik betul juga Pak. katanya bisa. Oke, super ya, IT super itu mah. Oke, lanjut. Ferdian Kusuma. Hadir Pak, Silakan Mas, perkenalkan diri. perkenalkan nama saya Ferdian. Do- Saat ini bekerja di manufaktur Pak, Manufaktur. Di mana Mas ya lokasinya? di Tangerang Kota. Oke, Tangerang Kota. Oke, lanjut Willy Rauda. Ada ya. Yoga Asnawi. Yusuf Al Fariz. Ada. Oke, alhamdulillah untuk TI beres semua ya. Pak, izin Pak, atas nama Susilo Adi Nugroho. Mungkin Oh, kelewat Pak, maaf. oke, tadi udah dipanggil. Boleh Mas, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Susilo Adi Nugroho. Eh, untuk saat ini saya domisili di Tangerang Selatan, bekerja sebagai network engineer di Arta Jasa. Oh, Terima kasih. oke. Deket berarti kita Mas. Oh iya Pak, mungkin Ya, saya di Setu sini, di Seto. Taman Teknik. Oh Mm-mm. iya. Ntar Iya main-main Pak. Mas ke kampus. Wah siap Pak, Insya Allah. Ya, Maaf Pak, belum bisa on cam. ya boleh. Terima kasih Pak. Oke, oke. Ini banyak sekali mahasiswa jadi minimal kita kenal lah ya. Kebayang kalau di satu kelas kayaknya ada yang kenal ada yang enggak juga. Apalagi di Zoom ya. Kita jarang jarang apa ya ketemu ya lagi ngobrol. Hmm, 58 orang. Oke. SI nanti ya minggu depan lagi. Sebelum ke materi, saya mau memberikan opsi.
untuk teman-teman bisa lulus dari matkul ini. Ya, opsi pertama, teman-teman bisa bikin jurnal. Ya, kalau teman-teman bikin jurnal berkaitan sama database, misalnya selesainya sebelum UTS, sekarang kan pertemuan ketiga ya, masih ada pertemuan 4, 5, 6, 7, 8 UTS, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 baru UAS. Nah, kalau teman-teman misalnya pas sebelum UTS, Pak, saya udah submit jurnal, udah dapat cap dari jurnalnya, minimal Sintanya Sinta 5, ya, itu boleh diajukan. Nanti teman-teman untuk UTS sama UASnya silakan untuk absen saja. Ya, maksimal 2 mahasiswa, 1 dosen. Kalau yang mau silakan WhatsApp saya ya. Atau juga opsi kedua yang mungkin sering teman-teman dengarkan dari Prof. Ono, itu juga silakan menulis buku. Dan menurut saya kalau untuk 1 semester nulis buku ya bisa jadi sih. Cuman kayaknya berat ya, 200 halaman dengan 1 semester. Jadi itu saya memberikan opsi untuk lulus dari matkul ini. Selain perkuliahan reguler, juga bisa percepatan seperti itu. Oke, kita masuk ke materi relasi tabel atau derajat kardinalitas. Kemarin itu kita baru sampai ini ya, membuat IRD. Ya, dan sebagian udah bisa membuatnya, baik menggunakan tulisan ataupun menggunakan tools ya. Ya, sekarang kita mau belajar relasi tabelnya. Oke, di jenis relasi itu ada 3. Yang pertama relasi one to one, ada one to many dan many to many. Mungkin ada yang pernah terjun di RPL, ini sering dengerin ya. Kita bahas dulu dari dasarnya. Ada relasi one to one. Jadi satu record di tabel A berelasi dengan satu record di tabel B. Contohnya, ilustrasi dari tabel mahasiswa dengan data detailnya. Ya, kenapa harus di data detailkan? Ya, kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Bisa jadi golongan darah, terus telepon, nama, mungkin telepon butuh di tabel mahasiswa. Terus nama ibu, nama ayah, pekerjaan, dan lain-lain itu bisa dijadikan di satu tabel mahasiswa. Ya. Tetapi kalau dilihat dari kebutuhannya, kan nama ibu itu jarang untuk dipanggil ya. Nah, untuk mempercepat query atau searching, terus juga query untuk menampilkan data, ya, ini kan jarang dipanggil di akademik juga nama ibu ya. Nah, maka data detail ini kita simpan di tabel data detail. Ya, kalau digambarkan, sebentar. Oke, kalau digambarkan itu kita punya tabel mahasiswa. Terdiri dari NIM, nama, alamat, terus di sini ada telepon, golongan darah, nik ibu, nama. Oke, dan lain sebagainya data detail ya. Di sini juga ada jurusan. Nah, bisa jadi kita masukkan dalam satu tabel ya. Tapi kalau melihat dari kebutuhan,
golongan darah, nik ibu, nama ibu, pekerjaan ibu, nik ayah, nama ayah dan pekerjaan ayah ini jarang dipanggil di akademik ya. Yang biasanya yang paling sering digunakan tuh dari akademik data mahasiswa ataupun dari segi keuangan ya. Itu. Jadi alangkah baiknya kita buat satu tabel lagi. Detail mahasiswa. Seperti ini. Tolong kita ke bawah kan. Nah, jadi kita punya dua tabel. Tabel mahasiswa dan tabel detail mahasiswa. Nah, menurut teman-teman yang merelasikan antara tabel mahasiswa dengan detail mahasiswa, itu field apa yang paling cocok? Atau primary key yang ada di detail mahasiswa itu apa? NIM, Pak. NIM ya, betul. Betul Mas NIM. NIM ya, betul. Jadi yang jadi primary key detail mahasiswa akan sama dengan tabel mahasiswa. NIM ya. Ini artinya satu mahasiswa mempunyai satu detail mahasiswa. Ya, satu data detail mahasiswa. Seperti itu. Nah, kalau bahasa kerennya atau bahasa bukunya, ini disebut dengan entity kuat atau strong entity. Ya. Dan ini disebut dengan weak entity. Kalau strong entity, dia punya satu unik yang bisa mewakili satu recordnya. Kalau yang weak entity ini, dia tergantung dari uh, strong entity. Ya, jadi ini tergantung dengan ini. Ini ada karena ada ini. Ya, itu bahasa bakunya. Ada strong entity, ada weak entity. Oke, lanjut ya. Nah, itu relasi dari one to one. Lanjut ada one to many. Contoh relasinya tabel mahasiswa dengan program studi. Ya, satu mahasiswa memiliki satu program studi. Tapi satu program studi memiliki banyak mahasiswa. Oke. Dan gambar dari relasinya, perhatikan di sini, ini ada tanda garis, ini artinya satu, one, to one. Kalau many disimbolkan seperti ini. Ya. Satu mahasiswa memiliki satu jurusan dan satu jurusan dimiliki oleh banyak mahasiswa. Oke, yang ini kayaknya udah jelas ya. Nggak usah digambarkan di Excel. Oke, terus ada lagi many to many. Ilustrasinya mahasiswa dengan matkul. Jadi satu mahasiswa memiliki banyak matkul. Dan satu matkul dimiliki banyak mahasiswa. Dan biasanya relasi ini akan menjadi entity. Jadi kita gambarkan. Oke, sini kita punya mahasiswa. Kita kesampingkan dulu. Terus kita punya matkul ya. Oke, di matkul ada kode matkul, ada nama matkul, ada prodi. Oke, tadi satu mahasiswa memiliki banyak matkul ya. Udah pernah saya gambarkan dulu. Satu matkul memiliki banyak mahasiswa. Maka di tengah-tengahnya di sini ada tabel KRS. Ya.
Berarti di sini ada kode RS, ada NIM mahasiswa, ada kode matkul, ada semester, ada tahun. Seperti ini. Nah, yang jadikan KRS ini timbul karena ada relasi many to many. Ya, relasi dari mahasiswa dengan matkul. Oke. Oke, ini referensi lain. Kalau teman-teman suka baca, silakan dibaca. Ini ada artikel dari Medium, cukup simple cara penyampaiannya. Bisa dibaca. Itu membahas sama sih, membahas one-to-one, one-to many, dan many to many. Dengan contohnya itu penjualan ya. Ya, transaksi penjualan. Oke, jadi itu jenis-jenis relasi. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Aman semua? Oke, mudah-mudahan aman ya. Nggak ada. Aman, Pak. Aman ya. Baru dasar. Oke, lanjut kita ke penyebutan jenis relasi. Nah, kalau tadi kita nyebutin one to one to many. Kita belum nyebutin jenis relasi. Di sini ada jenis relasi yang di atas ini. Ya. Jadi ada berapa jenis. Yang pertama ada jenis relasi 1,1. Ya. Ini contohnya satu mahasiswa memiliki satu data detail. Ya. Nggak, nggak mungkin satu data detail memiliki 0 mahasiswa, kan nggak mungkin. Ya. Itu disimbolkan dengan 1,1. Oke, itu contoh jenis relasi yang pertama. Terus yang kedua ada juga 0,1. Artinya bisa jadi 0 datanya. Contohnya ada satu mahasiswa berstatus belum menikah, 0. Ada yang sudah menikah, 1. Ya, ini mungkin ada, kalau teman-teman masuk ke lapangan, banyak studi kasusnya. Ini yang paling sederhana seperti ini. Dan disimbolkan dengan lingkaran seperti ini. Oke, ada lagi jenis relasi 1,N. Artinya satu mahasiswa memiliki banyak matkul. Ya, ini minimal ada satu mahasiswa memiliki banyak matkul. Disimbolkan dengan N. Jadi ada 0, 1, sama N. Ya. Ada lagi 0,N. Ini contohnya saat mahasiswa cuti, maka akan memiliki 0 matkul. Ya, bisa jadi banyak matkul, bisa jadi 0 matkul. Ya, disebutkan dengan 0 dan N. Kalau mahasiswa aktif, maka memiliki banyak matkul. Ya, seperti teman-teman sekarang, ada 20 SKS, sebagai beberapa matkul ya. Oke, jadi itu penyebutan ada jenis relasi. Oke, kita rangkum di final ERD. Oke, ini adalah contohnya. Seperti contoh yang pertama, sini ada entity mahasiswa dan entity jurusan. Mahasiswa dengan atributnya NPM, nama, memiliki satu jurusan, terdiri dari kode, nama, dan jenjang. Oke, satu mahasiswa, jurusan memiliki banyak mahasiswa. Oke, lanjut saya tambah entity lagi. Saya tambah entity dosen dan mata kuliah. Entity dosen terdiri dari atribut NIP, nama, dan alamat. Dan entity mata kuliah terdiri dari kode matkul, nama matkul, dan jumlah SKS.
dosen dan mata kuliah berelasi ya dengan mengajar. Oke. Ini artinya satu dosen memiliki banyak matkul dan banyak matkul juga diajar oleh satu dosen atau banyak dosen. Nah, karena ini relasi many to many, maka relasinya akan menjadi entity, ya, tahun dan semester. Dan satu mahasiswa atau banyak mahasiswa diajar oleh banyak dosen juga. Seperti itu. Dan ini akan menjadi entity juga. Ya, bisa ikut di sini atau biar gampang digambarkan di sini ya. Mengikuti mengajar ini bisa digabung di KRS. Oke, contoh lain, mahasiswa dibimbing oleh dosen KP. Oke, disimpulkan dengan satu, tim mahasiswa memiliki satu dosen, dan satu dosen memiliki banyak mahasiswa untuk dibimbing KP. Oke. Contoh lain, mahasiswa memiliki satu dosen wali, dan satu dosen memiliki banyak mahasiswa. Ya. Terus ada relasi lain lagi nih. Ada relasi prasyarat di mata kuliah. Contohnya kalau teman-teman nanti ngambil skripsi, itu akan ada prasyarat minimal harus lulus KP contohnya. Berarti skripsi itu wajib KP dulu. Jadi, matkul skripsi dia akan berelasi dengan matkul KP. Kewajibannya harus beres dulu tuh. Kayak gini. Bisa jadi banyak many to many juga di prasyarat. Seperti itu teman-teman dari final IRD. Oke, mari kita diskusi. Bagaimana dengan menanyakan tentang IRD? Atau punya studi kasus di lapangan? Sini kayaknya saya lihat jago-jago. Ya, beda dengan reguler lah ya. Sini banyak pengalamannya kalau di sini. Silakan teman-teman. Oke, saya kira aman ya. Kalau aman kita masuk ke materi selanjutnya yaitu optimasi entity relationship diagram. Ya, bagaimana kita mengoptimasikan ERD yang kita buat. Ya, ada beberapa cara. Oke, di sini ada dua cara. Yang pertama untuk apa optimasi ERD itu? Yang pertama untuk efisien, yang kedua untuk fleksibel. Ya, bagaimana yang kita buat itu bisa lebih efisien. Contohnya seperti yang tadi, entity lemah kita pisah dengan entity kuat. Terus fleksibel, artinya saat terjadi perubahan, ya baik itu secara aturan, aplikasi tidak berubah secara drastis ya, itu atau bisa dicakup atau kita buat ERD segeneral mungkin. Ya, ada beberapa cara di situ. Yang pertama mari kita bahas dulu bagaimana cara untuk mengefisiensikannya.
ada dua cara. Yang pertama, entitas lemah, seperti tadi saya jelaskan. Ya, kita pisahkan antara detail mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Yang kedua, dengan menambah kunci alternatif. Ini kalau secara bukunya, entitas lemah adalah entitas yang tidak dapat diidentifikasi secara unik berdasarkan atributnya saja. Ya, seperti tadi detail mahasiswa. Oke, ini ada contoh lain. Di sini ada entity mahasiswa, terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, alamat sekolah, dan asal sekolah dan alamat sekolah. Ya, seperti ini kalau digambarkan secara ERD. Nah, kalau kita gambarkan di sini, NIM, nama, jenis. Asal sekolah. Oke, coba kita ambil contoh data. Oke, contohnya Mas Didi dari mana Mas asal sekolahnya dulu? Saya Pak, Ya, saya dari SMK Pak, SMK Ristek. SMK Ristek. Oke. Ya, Di mana tuh Mas alamatnya? di Karawang Pak. Kerawang. Oke, contohnya ITTS itu hmm, memiliki banyak mahasiswa yang lulusan dari SMK Ristek. A, B, C, D. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini terus sampai ke bawah. Misalnya ada 100 mahasiswa ITTS, itu asal sekolahnya dari SMK Ristek. Nah, itu kan ada data yang berulang ya, redundan. Ya. Nah, agar menghindari seperti itu, entity ini, ya, field ini, atau atribut ini kita jadikan satu tabel lagi. Jadi asal sekolah, dari nama dan alamat. Ini hanya cukup satu saja. Dan di sini asal sekolah ID. Dan ini kita bikin, kalau sekolah itu punya namanya apa ya, kode sekolah misalnya. Itu ID aja. Ini cukup 29, 9, 9 seperti ini. Nah, kelebihannya apa kalau kita pakai ID? Kelebihannya kita bisa memfilter eh, berapa sih jumlah SMK yang lulusan SMK Ristek masuk ke ITTS. Itu kan gampang secara query. Nah, kalau di input manual bisa jadi ada nulisnya SMK Ristek seperti ini betul. Ada juga yang menulis misalnya SMK tapi ininya di spasi karena teks manual kan. Terus Ristek. Atau juga ada yang typo I-nya nggak ikut. Kan kalau menggunakan query SQL itu nggak dapat yang gini. Harus sama semua. Nah, kalau menggunakan kode ID itu kita dapat semua datanya. Seperti itu. Ya, itu contoh dari sini. Atau juga yang kedua kita bisa menggunakan kunci alternatif. Ya. Mungkin udah pernah dibahas juga. Kita bahas lagi. Contohnya hobi. Ya, misalnya sini mahasiswa
Soal sekolah beres. Terus ada di sini hobi. Nah, hobi kalau kita tidak relasikan itu beragam inputannya ya. Misalnya bermain game. Ada yang main PS ya, ada main hmm, Mobile Legends misalnya ya, FF ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak relasikan atau kita tidak buat kunci alternatifnya dijadikan entity yang baru, kita tidak mempunyai kita sulit untuk memfilter mahasiswa yang mempunyai hobi yang sama. Oke, maka untuk mendapatkan hobi yang sama, kita harus punya dulu tabel hobi. Tabel hobi. Jadi dari nama, keterangan lah ya. Mungkin di sini suka main game. Ini di keterangan tinggal didetailkan. Game mobile kah, konsol, dan lain sebagainya. Dengan seperti ini, mahasiswa akan dicek hobinya yang suka main game siapa aja. Itu kan bisa difilter. Itu. Nah, untuk merelasikan antara hobi dan mahasiswa, di hobi kan kita nggak punya key unik ya. Nah, kita menambahkan di sini alternate key. Ya, baik itu bentuknya angka ataupun huruf itu tergantung kondisi di lapangan. Tapi biasanya paling gampang kita menggunakan angka ya. Atau juga kalau bawaan di database ada yang namanya auto increment. Oke. Di hobi main game kita gunakan ID 1. Di sini hobinya 1 semua. Seperti itu. Itu cara agar database yang kita buat atau ada yang kita buat lebih efisien. Oke, lanjut. Lanjut yang ngabuburitnya ya. Sambil nunggu azan maghrib. Udah datang nih, Pak. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara untuk ada yang kita buat itu fleksibel ya, atau bisa beradaptasi dengan perubahan. Ya, kita buat kalau seorang analis itu membuat bagaimana sistem yang dia buat itu lebih general. Ya, ada 4 cara di sini. Yang pertama dengan menambahkan atribut. Yang kedua, pemilihan domain atribut yang lebih luas. Ya, jadi bukan entity tapi atribut ya, yang bentuknya oval. Yang ketiga dengan generalisasi. Yang keempat, struktur berbasis kolom diubah menjadi berbasis baris. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, contoh pertama penambahan atribut. Nah, misalnya di KRS, ya, itu hanya ada npm, kode, dan nilai. Contohnya ya. Nah, kalau seperti ini, kalau setiap perubahan semester, maka tabel KRS pun harus bertambah ya. KRS eh, semester genap tahun 2023-2024. Ya, kebayangkan kenapa ada tahunnya? Terus kalau bertambah lagi semester, misalnya semester ganjil di semester akan datang, KRS semester ganjil 2024-2025. Di dalamnya sama ada ID, NPM, ada kode matkul. Ya, maka kita harus membuat tabel KRS yang sama untuk semester yang berbeda. Ya, kalau seperti ini tampilannya. Nah, caranya gimana menambahkan atribut? Kita cukup, oke, hanya sebentar saja. Perlu ditambahkan atribut tahun dan semester. Ya, sehingga tabel KRS yang kita buat itu bisa berlaku untuk tahun dan semester yang akan datang.
Paham ya sampai sini? Ya, pertama menambahkan atribut. Sebentar ya. Oke, ini kebayang ya. Jadi salah satu cara itu dengan menambahkan atribut agar tabel yang nanti kita buat itu dapat beradaptasi. Nah, contohnya di sini dengan perubahan semester, perubahan tahun. Ya, jadi intinya ada KRS. Di sini ada atribut tahun dan atribut semester. Oke, itu cara contoh pertama penambahan atribut. Terus yang kedua, pemilihan domain atribut yang lebih luas. Ya, mungkin teman-teman yang di tahun 95 atau ke sana, itu biasanya kita menyimpan tahun 2 digit ya. 95, 96, 97, 98, 99. Nah, setelah ada milenial, itu kalau eh, manusia biasa gitu ya, itu bisa mengidentifikasi kalau ini adalah tahun 2000. Nah, berbeda dengan komputer. Kalau komputer dia akan mereset artinya jadi 00 lagi. Nah, terus contohnya lagi penyimpanan nilai transaksi integer. Kan yang sekarang yang kebanyakan bank bank yang saya tahu juga menyimpan sebagai integer ya, dibulatkan dan komanya nggak masuk. Nah, itu akan bermasalah kalau uang kita ternyata ada proses redenominasi atau pengurangan jumlah digit. Kemungkinan besar nilai transaksi akan memuat nilai desimal ya. Dan ini solusinya. Yang pertama solusinya kita dengan menambah dari 2 digit menjadi 4 digit. Jadi kita simpan 1995, 1996, 1997, 98, 99. Nah, pas tahun 2000 aplikasi kita tidak akan bermasalah ya. Terus penyimpanan nilai transaksi dengan desimal. Ini untuk menghindari eh, adanya nilai desimal yang di kemudian hari ya. Ya tidak ada salahnya kalau kita menyimpan nilai transaksi itu dalam bentuk desimal. Oke, contoh ketiga, generalisasi. Ini gimana sih Pak caranya biar kita bisa membuat entity itu generalisasi? Contoh kasus adalah perpustakaan. Ya, di situ ada entity buku berelasi dengan entity mahasiswa dan entity dosen. Oke, seperti ini ya. Kalau kita identifikasi buku dipinjam oleh mahasiswa, buku dipinjam oleh dosen. Jadi antara tabel mahasiswa dan tabel dosen itu memiliki entity yang berbeda ya. Ya, jadi entity mahasiswa punya atribut, entity dosen punya atribut. Nah, terus gimana kalau ternyata ada penambahan? Misalnya ada guru, ya guru SMK yang gabung ke kampus kita bisa pinjam buku apa? Kita nambah lagi di sini entity guru, terus ada SMK yang magang, SMK, SMK yang magang di kampus misalnya. Apa kita tambah lagi di sini dengan entity siswa magang? Berarti kan artinya kita menambah lagi tabel, ya begitu seterusnya. Nah ini kurang kurang general. Nah caranya agar general adalah kita tinggal menambahkan jenis atau kategori. Ya, jadi untuk di tabel perpustakaan, sini ada tabel peminjam, situ ada nama, alamat, NIK contohnya ya, dan situ ada kategori. Pakai kategorinya mahasiswa, kategorinya dosen, kategorinya guru, terus kalaupun ada penambahan SMK yang magang, kita tinggal tambah di kategorinya siswa magang. Seperti itu.
Apakah terbayang bagaimana generalisasi atau perlu digambarkan? Oke, coba saya gambarkan ya. Oke, contohnya kita punya tabel buku. Di sini ada kode buku. Singkat aja. Ada judul buku, pengarang, dan lain-lain. Ini kalau kita belum generalisasi, terus kita buat analisanya ternyata seperti ini. Ada entity mahasiswa juga. Ada entity mahasiswa. Dan NIM, dan nama, alamat. Terus ada lagi entity dosen. Nick, misalnya, nama, alamat. Terus ada lagi ternyata ada entity baru yang ternyata pinjam juga. Entity guru contohnya. Dan nick, dan nama, dan alamat. Ada lagi siswa yang magang SMK. Pinjam juga di perpus kita. SMK magang. Ya. Nah, antara buku dengan mahasiswa, dengan dosen, guru, SMK magang, ini kan berelasi ya. Artinya ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel guru, tabel SMK magang, berelasi dengan tabel-tabel peminjamnya. Ya. Ini tabel buku pinjam mahasiswa. Artinya ada tabel buku dan tabel data mahasiswa yang merelasikannya. Nah, agar general, kita gabungkan semua ini dalam satu tabel. Ya. Dengan cara kita tambahkan tabel peminjam. Jadi di sini ada ID, terus ada identitas dan nama, alamat, dan kategori. Ya. Dan di kategori ini kita buat lagi satu tabel. Tabel kategori. Ada ID, ada nama. Nah, jadi kita cukup dengan 3 tabel. Ini akan berlangsung meskipun ada entity yang baru ke depannya. Ya, di kategori sini, kategori 1 ada mahasiswa, kategori 2 dosen, ini guru, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita cukup seperti ini. Tidak ada pengulangan untuk entity yang baru ke depannya. Ya, disebut dengan general. Dan itu tugasnya dari seorang analis. Seperti itu prosesnya. Oke, masuk ke slide terakhir. Itu contoh keempat, dari data berbasis kolom diubah menjadi berbasis baris. Oke, studi kasusnya adalah perpustakaan sama, di mana ada entity sirkulasi. Nah, di sirkulasi itu ada data peminjam, ada ID, member ID, tanggal pinjam. Contohnya meminjam buku 1, buku 2. Jadi maksimal 3 buku yang dipinjam. Jadi ada tabel buku dan tabel pinjam. Yang dicontoh di sini, misalnya teman-teman di sini punya proyek membuat perpustakaan. Di perpustakaan di situ ada keterangan maksimal peminjaman adalah 3 buku. Nah, dengan 3 buku teman-teman langsung membuat di sini buku buku ID di 1, buku ID 2, buku ID 3. Terus tanggal kembali 1, tanggal
kembali 2, tanggal kembali 3. Nah, ini kurang pas ya. Karena kalau ada perubahan kebijakan, ternyata maksimal peminjaman buku sekarang menjadi 10. Nah, maka kita harus merubah, mendesain ulang tabel kita. Begitupun dengan programnya. Ya, akan terjadi perombakan di situ. Ya, kita harus menambah lagi field-field di sini ya. Ditambah buku ID 4 sampai dengan 10, terus tanggal kembali 4 sampai tanggal kembali 10. Nah, untuk menghindari seperti ini, kita buat sirkulasi detail. Ya. Jadi di peminjaman ini, agar tidak seperti ini, kita buat peminjaman detail. Ya. Jadi ada ID atau kode ID atau peminjam ID, buku ID, dan tanggal kembali. Nah, dengan seperti ini, mau berapapun kebijakan yang diterapkan oleh perpustakaan, aplikasi kita akan bisa ya menyesuaikan. Seperti itu. Jadi yang berbasis baris berubah menjadi jadi bentuk kolom. Seperti itu, teman-teman. Ada yang menanyakan sampai sini? Silahkan. Mas Didi mungkin ada yang menanyakan, Mas? Belum ada, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Alhamdulillah. Mas Anwar ada yang menanyakan? Ya, aman, Pak. Aman ya? Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sudah jam 6 juga ya. Oke, selamat berbuka puasa ya. Untuk yang udah buka puasa, selamat menunggu buka puasa ya bagi yang belum azan di daerahnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa manfaat untuk kita semua. Saya cukup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Ya, izin live ya.